Oh ya, 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ustaz Iman Soleh, dan kami hormati Bapak Ibu jemaah sholat subuh. Pertama dan utama adalah kita yang mulia bagi puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia dan doa utama nikmat iman Islam dan kesehatan dan kesehatan semoga kita dapat hadir dan dihadirkan oleh Allah bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di masjid tanpa masjid ini. Salawat dan salam atas kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat serta semua yang istiqomah hingga akhir zaman. Masyaallah alhamdulillah jemaah majelis ilmu Allah. Alhamdulillah sebagai orang biasa setiap hak subuh juga masalah kerja untuk manusia sudah ada bersama kita bahwa Ustaz yang selama dalam menyampaikan kajian dan dosen. Untuk itu mari kita sama-sama mengikuti tugas dan juga apa yang akan kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan mendatangkan kita dan wawasan dan keislaman kita untuk menjadikan kita dan mendatangkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhir proses berjalan dengan doa bagi kesehatan kepada para jemaah yang akan bertanya serta proses berjalan. Masalah yang kedua adalah kita pada subuh hari ini yang dibuka dan kita awali sama-sama dengan melapaskan atas-atas ini kepada Bapak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat, nikmat Tuhan, nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah berikan ini. Semoga dari nikmat ini semakin membuat kita dekat kepada Allah. Semoga dari nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah dengan tidak bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan menjauhi segala apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad
Semoga Allah memberkati kita semua, ya orang tua kita, suami istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah memberkati kita untuk menerima hidayah Allah. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah kepada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid serta seluruh jamaah salat subuh yang semoga selalu mendapatkan berkah, rahmat, hidayah dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pada pertemuan ini kita akan membahas tema tentang peringatan di usia dewasa. Yang alhamdulillah mungkin di antara kita sudah ada yang termasuk di usia dewasa. Karena apabila kita sudah masuk di usia dewasa ini, sampai Allah sebut di dalam Al-Quran betapa pentingnya kalau kita sudah masuk di usia dewasa. Dan berapakah angka kalau kita masuk sudah di usia dewasa itu? Mari kita awali kajian ini dengan Quran Surah 46 ayatnya 15-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai nyakitnya selama 90 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku,
Berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, di Quran surat 46 ayat yang ke-15 ini Allah sudah memberikan peringatan yang sudah masuk usia dewasa. Ada tiga usia yang dimana Allah sebut. Satu 40, yang kedua 50, tiga 60. Di surat Al-Fatihah 50, 60 di Fatihah, 70 ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 4, 5, 6, 7 di usia dewasa. Kalau dalam 40 kita berarti sudah masuk di usia dewasa. Usia yang sudah masuk usia peringatan. Sampai-sampai doanya khusus. Kalau kita sudah masuk di usia 40, doanya khusus Allah berikan. Nah, kenapa? Karena kalau kita sudah masuk di usia 40, artinya kalaupun hidup atau level tak lama lagi, kapan masuk 40. Kenapa? Karena kita sudah separuh lebih perjalanan, sudah separuh lebih kalau sudah masuk 40. Nah, kalau 30 dan separuh 40 dan separuh lebih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan gambaran usia yang mampu 60 sampai 70. Tapi di akhir hadis itu Rasulullah SAW sedikit yang melampaui usia itu. Artinya tidak banyak yang ke atas itu. Melampaui usia itu ada, tapi tidak banyak. Artinya kebanyakan itu di usia berapa? 60 ke bawah. Kebanyakan yang meninggal itu 60 ke bawah. Kalaupun ada ke atas, ada, tapi tidak banyak. Nah, tergambar kita sekarang, kalau seandainya kita diberikan usia standar usia, kalau sekarang usianya sudah 40, tinggal kali-kalian saja. Paling ada kesempatan hidup tinggal 20 tahun. Sekarang yang 40. Itu pun kalau sampai 60. Jadi kalau kita sekarang sudah 40, paling ada kesempatan tinggal 20 tahun kalau sampai di usia 60. Apalagi kalau yang sudah 50. Kalau memang Allah kasih sampai 60, berarti paling ada kesempatan tinggal 10 tahun lagi. Hidup. Ya, artinya tidak lama lagi. Nah, apalagi kalau misalnya di antara kita ada yang sudah 60, siap tidak siap, senang tidak senang, suka tidak suka, tinggal 20 hari. Nah, jadi artinya waktu kita tidak banyak, tinggal sedikit. Nah, apalagi kalau misalnya tidak apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah terjadi kiamat sebelum 1 minggu, 1 pekan itu terasa 1 hari. Tidak terjadi kiamat itu sebelum 1 bulan itu nanti terasa seperti 1 pekan. Dan tidak terjadi kiamat itu sebelum 1 tahun itu seperti 1 bulan. Dan itu sudah terjadi, Pak. Kita sekarang sudah berada di akhir usia. Kalau sudah 40 ke atas akhir usia, Pak, tinggal sisa gitu. Karena sudah setahun lebih perjalanan hidup ini. Kita sekarang sudah berada di akhir usia. Kita juga sekarang
sudah berada di waktu akhir zaman, waktu yang terasa cepat. Cocok Pak. Coba Bapak ingat Pak, Komandan tahun kemarin yang asap sampai masuk ke rumah itu. Kita sekarang di penghujung bulan Muharram. Kita sekarang sudah di penghujung bulan Muharram. Perasaan kemarau yang tahun kemarin yang asap sampai masuk ke rumah ini ini kita sudah berada di penghujung bulan Muharram dan selesai artinya kemarau ini. Begitu terasa cepat 1 tahun. Yang betul-betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tahun itu akan terasa seperti 1 bulan. Dan kalau kita sudah 40, kalau hidup paling ada kesempatan tinggal 20 tahun. 20 tahun itu kalau kita masuk dalam hadis Nabi tadi, kaget terasa seperti berapa? Kalau setahun terasa sebulan, berarti yang 20 tahun tadi terasa masih ada hidup 20 bulan. Nah ini untuk bahan peringatan buat kita semua. Nah di dalam ayat ini Allah katakan doanya sampai Allah ajarkan di dalam ayat ini, apabila anak itu sampai usia 40, langsung Allah ajarkan doanya, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka. Perbanyak doa yang pertama, perbanyak hidayah. Hidup 40 itu menentukan. Jadi kalau di usia 40 ini kita sudah mulai cenderung kepada akhirat, semakin banyak kita perbaiki, maka insya Allah semakin ada kesempatan hidup kita di barzah semakin enak. Tapi kalau di usia 40 ke atas ini kita belum banyak memperbaiki diri, alamat di barzah bakal susah. Nah kenapa demikian? Karena selama kita hidup yang sudah 40-50 tahun ini kadang-kadang subhanallah, kadang-kadang banyak dosa. Artinya kalau seandainya selama kita 40 hidup ini, 40 tahun hidup ini yang sudah kita lewati ini, sebenarnya kita sudah meninggalkan dunia. Dunia itu sudah semakin jauh. Orang yang sudah hidup 40 tahun berarti sudah 40 tahun meninggalkan dunia. Yang 50 tahun usianya berarti sudah 50 tahun dia meninggalkan dunia, tapi belum meninggal. Tapi sudah jelas dia meninggalkan dunia. Nah kalau selama 40, 50, 60 tahun yang sudah kita lewati ini berarti kita sudah meninggalkan dunia. Terus yang kita apa? Dunia itu sudah jauh dari kita. Nah makanya ada konsep yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Apabila kita sudah masuk di usia 40 ini, di antaranya ada di dalam Quran surat 21 ayat 1 sekali 2 ayat surat 21 ayatnya 1, surat Al-Mu'minun surat Al-Anbiya ayatnya 1, surat 21 ayatnya 1. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia
Nah, di dalam ayat ini telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal. Bukan malah menjauhkan kita, tapi malah mendekatkan kita kepada perhitungan amal. Di antara nasihat Nabi SAW berkaitan dengan perhitungan amal, sebelum ini terjadi, apa kata Nabi SAW? Hisab dirimu sebelum Allah menghisab. Pesannya. Nah, kalau kita mau jujur dalam hati kita bisa diri kita ini yang udah 40 misalnya, kita yang udah 40, kira-kira selama 40 tahun kita hidup ini yang udah kita lewati ini, kira-kira amal soleh dengan amal salahnya, amal soleh dengan amal salah, kira-kira banyak amal soleh apa banyak amal salah selama 40 hidup ini? Kadang-kadang hati kita jawab, jujur kadang-kadang hati mengatakan masih banyak amal salah. Naikkan umur kita sekarang ke 50 semua, amal 50 semua. Artinya kita sudah 50 tahun ini. Nah, di usia kita 50 tahun ini, kira-kira amal soleh dengan amal salahnya udah 50-50 belum? Sama belum kira-kira berat timbangannya antara amal soleh dengan amal salah? Kadang-kadang hati kita jawab, kadang-kadang juga berubah. Kesimpulannya, selama kita hidup 40-50 ini, berarti tidak ada yang bisa kita harapkan yang sudah lewat ini. Tadi umur 40 saja, 50 saja, kadang-kadang mikirnya imbang dia berdua khawatir. Artinya harapan kita di akhir hidup kita ini yang sisa. Kalau yang 40 berarti sisa yang 20 ini. Kalau yang 50 berarti ada sisa di 10 tahun ini. Kalau yang sudah 60 berarti ada di sisa. Tetap masih punya harapan. Sekalipun tinggal sedikit sisa ini, yang selama kita jalani ini banyak kejahatan kita, tetap saja masih punya harapan. Kenapa? Karena di antara hukum Islam itu, di antaranya jangan melihat seseorang itu di awal perjalanan hidupnya. Kenapa? Tapi lihatlah di akhir kehidupannya. Kenapa? Karena kita disuruh ada orang yang nampak akhir neraka, tapi di akhir hidupnya dia jadi ahli surga. Artinya masih ada kesempatan. Nah, tapi paling tidak di akhir hidup ini itu untuk perjuangan, untuk merubah diri kita. Tapi kalau selama hidup di umur itu sudah 50 ini Pak, berhubungnya masih terbang misalnya Pak, yang buku itu harus dari tangan sampai ke siku, di umur 50 masih dari siku ke tangan. Ada yang berhubung mestinya dari jari kaki sampai ke mata kaki, di umur 50 masih berhubung dari jari ke kaki. Kembali itu karena ada hadis Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Kalau di umur hidup kita ini wudhu saja masih berbalik kaki, wudhu saja kadang-kadang kaki itu kan masih cuma mencari kaki. Tapi paling tidak masih punya kesempatan. Satu, berdasarkan ayat ini, sebelum Allah itu amal kita, mari kita evaluasi hidup amal kita masing-masing. Mana yang kurang perbaiki, mana yang salah perbaiki, yang sudah bagus amal yang bagus lagi. Supaya kita jaga di akhir hidup kita menjadi orang-orang yang baik amal. Yang kedua, dalam ayat ini, semakin dekat perhubungan amal mereka, tapi mereka amal yang terhadap kehidupan dunia. Ada di bawah nomor 2 ini, usia yang sudah tua itu yang tidak akan hilang dulu. Satu cinta terhadap dunia tidak hilang, walaupun
yang tidak hilang saat kita tua nanti, cinta dunia masih senang dengan dunia tidak hilang. Yang lain hilang tak, ilmu bergoyang hilang, ingatan bergoyang hilang, ya kan, kesehatan bergoyang hilang, tapi cinta dunia tidak hilang. Walaupun aku, karena kata Nabi SAW tidak akan berhenti anak cucu Adam itu masalah dunia kecuali hidupnya sudah tertutup. Tidak hilang apa. Makanya yang suka melalaikan manusia dari akhirat dunia. Padahal dunia itu galau yang sekarang sudah kita miliki itu cuma hak pakai, bukan hak milik. Semua yang ada itu hak pakai, bukan hak milik. Yang hak milik itu kata Nabi SAW cuma 3. Yang pertama, amal jariah itu hak milik. Yang kedua, ilmu, nasihat, saran yang baik. 2, yang ketiga, anak yang kita didik kepada Allah dan Rasulnya. Ini anak kita, ini cuma milik kita. Yang lain itu bukan milik kita. Itu cuma sekedar hak pakai, sekalipun itu sudah ada nama kita ditulis di sertifikat. Itu hak pakai. Yang milik kita itu cuma 3. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, entah itu sedekah, infak, zakat, mal, hibah dan sebagainya untuk wakaf, itu milik kita. Mutlak, tidak bisa kita buka. Yang kedua apa? Nasihat, ilmu, saran yang baik, mutlak, yang akan menjadi amal baik kita sampai akhirat. Yang kedua, anak-anak itu yang sudah kita didik dalam urusan agama dan kita ajari dia paham dalam hal ini. Ini pun milik kita. Artinya, kalau ada anak yang belum kita didik dalam urusan ini, maka itu bukan milik kita. Aku bisa nanti nombak. Setelah Allah beritakan di dalam Al-Quran, wahai bumi hisab air, suruh air, doa yang dibaca oleh Nabi yang pertama saat air wahai hisab oleh bumi apa? Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah bagian dari keluarga aku, anak dan istri mereka. Itu jawaban Allah. Wahai Nuh, jangan menjadi orang yang bodoh. Hakikatnya itu bukan anak. Anak kita bukan anak yang kita didik dalam urusan agama dan dia taat, bukan akan jadi anak itu sampai akhirat. Kalau belum, bukan. Ini dia. Tiga ini. Yang lain itu hanyalah pakai, bukan hak milik. Buktikan nanti kalau kita sudah dibalik papan, kita dibalik papan meninggal, maka yang 3 milik kita, yang ada sekarang milik kita, yang hidup sibuk balik nama kita dibalik papan, yang hidup sibuk balik nama. Kakak rumah yang dipacu punya kakak, yoyo itu punya ayu yang di sekolah cuma balik nama kita dibalik. Itu bukti kalau bukan, tapi hisabnya tetap terima. Hati-hati masalah. Jadi artinya masalah dunia ini bukan berarti kita berhenti mencari yang tidak. Cukup masalah dunia ini yang sudah ada sejak belum tentu kita sanggup menahan hisabnya. Tapi bukan berarti harus berhenti dari dunia tidak. Yang ada saja ini Pak, kita belum tentu kuat sanggup untuk menghadapi hisabnya. Kenapa Pak? Karena yang halal pun belum tentu aman. Apalagi kalau atas yang aman. Awas, sebentar lagi kita nak pemilihan Pak. Ibu-ibu hati-hati dapat baju seragam dari calon yang nak dipilih. Sama-sama yang disogok nyogok masuk neraka. Gara-gara dapat baju seragam, ada yang minta pilih. Cukup yang ada saja, yang ada saja yang awal kita dapat itu belum tentu sanggup kita menghadapi hisabnya. Tapi bukan berarti kita berhenti cari dunia, tidak. Kenapa? Karena yang halal itu Pak, karena kita halal yang
dari mana Pak ini? Halal. Oke, dari mana? Halal. Ditanya apa? Untuk apa yang halal? Kalau yang halal ini salah gunakan justru untuk dijadikan koleksi. Di Quran surat 9 ayat 34, koleksi itu diharamkan. Baju yang berlebihan dengan wangi, jas yang berlebihan dengan wangi, itu bisa dalam Allah. Kenapa? Itu di atas sifatnya setan. Kita tuh diperbolehkan oleh Allah untuk kebutuhan. Ciri-ciri kalau barang kita jadi koleksi jarang terpakai, bahkan mungkin sudah tahun-tahunan tidak terpakai, siap-siap terbisa. Walaupun halal, kalau digunakan tidak bermanfaat, apalagi kalau halal. Tapi kan bukan berarti kita mencari dunia, tidak. Artinya kalau seandainya di sisa hidup kita ini masih diberikan oleh Allah rezeki yang kuat, menimbulkan bentuk yang tiga tadi. Banyak-banyak. Dunia ini yang ada saja kalau tidak sanggup untuk menghadapi hisab dari Allah. Jadi kalau dapat menimbulkan bentuk yang tiga, disekolahkan tinggi-tinggi anak dalam urusan agama. Giliran untuk urusan agama itu. Giliran untuk ilmu dunia, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, les fisika, matematika, bahasa Inggris. Giliran untuk TPA, bayar 10.000 sebulan, berat. Itu itu bukan salah terbalik. Padahal yang bakal jadi anak itu mereka yang pakai di antaranya ibarat biasa kita giliran untuk dunia itu. Dan saya giliran untuk akhiratnya Allah. Kita untuk ada rezeki di usia-usia itu gunakan untuk yang hidup tadi. Nah, makanya di dalam ayat ini Allah katakan mereka banyak berpaling dari kehidupan akhirat. Mereka makan dengan dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita yang sudah 40 tahun ke atas, makanya kalau hidup dan lakukan belum ngomong-ngomong. Nah, makanya di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan ini sifatnya umum, baik laki dan perempuan. Di akhir-akhir usia kita ini satu, tentu di antara konsep hisab diri kita yang kemudian kalau dunia ini ditambah oleh Allah menimbulkan bentuk yang tidak tadi. Kemudian dalam hal beramalnya, amalan terbaik di usia-usia itu yang sekarang ini 40 ke atas di Quran surat Al-A'raf ayatnya 34, sama laki dan perempuan di akhir-akhir usia itu diperbanyak amalan ini. Surat 7 Al-A'raf ayatnya 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat minta penundaan atau percepatan sesuatu. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepada rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan kebaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak sendiri. Di antara
sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-A'raf. Dan setiap umat itu mempunyai ajal. Apa itu ajal? Batas waktu tinggal di dunia. Nah, di antara konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia kita 40 ke atas, satu, perbanyak ingat macam. Dan sebaik-baiknya sehat mengingat kematian. Nah, dalam hal mengingat kematian ini di antaranya apa? Diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak memenuhi undangan kematian. Kurangi masalah duniawinya. Hal-hal yang bisa menumbuhkan kita di dunia hindari. Ibu, apa itu? Pasar. Kalau tidak penting-penting tidak usah. Kamu kalau tidak penting-penting tidak usah. Apalagi yang menumbuhkan tadi dunia. Nabi meminta kurangi memenuhi undangan pesta. Kurangi, bukan berhenti, tapi kurangi. Kenapa Pak? Apalagi kalau perginya sama ibu. Tempat kondangan itu dan hati kau pakai baju segala yang dipakai baru kan. Kapan balik sama bini kondangan dan tidak pengen melintas, balik pengen melintas. Balik dari kondangan dan tidak pengen beli mobil, nak tukar mobil, dunia ini. Seperti itu kurang. Ini kondangannya, ke pasarnya, ke mallnya, tapi tiap hari pakai sama. Pagi-pagi pakai, siang dingin pakai, sore dingin pakai. Kalau bantuan uang di depan penjara, mall tadi tiap hari pakai. Aku lihat datang sekarang tuh di sini. Toko-toko yang berniaga di dalam ini, kurangi yang siko ini. Ini gawe siko ini jangan ngomong nanti nak uji kita dari baju Quran, buku di masjid. Apa kita dari masjid itu uji kita dari baju Quran, tidak di masjid kosong. Tapi sih ya nanti baju. Nah yang kedua, di ayat yang 36, wahai anak cucu ada tiga datang kepada Rasul dari kalangan muslimin yang menceritakan ayat-ayat tadi kepada barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki ini. Nah ini bab poinnya Pak. Jadi kalau kita memperbaiki dan konsep-konsep yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan, sebaik-baik amalan itu bertakwa. Inna Rabbakum indallahi. Jadi di umur kita yang sudah ini belajarlah beramal dengan amalan takwa. Dan tapi amalan terbaik. Sehebat bacaan Quran kalau dia bertakwa buku. Sebaik apa dia sedekah kalau dia tidak bertakwa buku. Sehebat apapun haji umrah kalau dia tidak bertakwa buku. Habis dia manusia. Makanya di umur kita yang sudah 40 ke atas dewasa ini belajar beramal dengan amalan takwa. Apa itu takwa? Allah kerjakan dan Rasulnya jauhi semua apa yang Allah dan Rasulnya larang. Nah, dan perbaiki ini masalah sholat, masalah sedekah semua perbaiki. Oke, kalau masalah ini jangan ajarkan kita ahlinya. Masalah haji jangan ajarkan dari kecil sampai anak masuk kubur ini. Kita tidak berhenti masalah haji. Masalah ini jangan ajarkan kita ahlinya. Saking pandainya kita mengaji itu takut yang satu huruf ini sama. Ya kan, kalau nanti salah satu huruf di Quran kita baca salah, kita dapat dosa. Tapi saya tidak memperbaiki ini. Allah minta kalau di umur kita sudah seperti ini beramal dengan amalan takwa, perbaiki umur ini. Kita kadang-kadang sibuk memperbaiki ini, tapi ini ya kita perbaiki salah di Quran. Jadi betul sholat diperbaiki, sedekah diperbaiki, baca Quran diperbaiki.
Jadi kadang-kadang takut baca Quran satu huruf sama. Si mau perbaiki guru ganti bagus, tapi kalau kita takut baca Quran ini sama, harusnya kita lebih takutkan di saat kita ini bohongin orang. Kita takut baca Quran sama satu huruf, tapi kita tidak takut kita bohongin lagi. Jangan baca itu. Orang baca Quran itu salah satu huruf belum tentu telah berdosa. Dikoreksi dulu, jangan-jangan memang logatnya. Maaf Pak, kalau kita yang tidak tertinggi ini tidak baca nasab menghubungnya apa namanya ini kurang. Entah penyuruh video kok timbul lalu mana artinya tidak kotor, salah. Dicek dulu nah boleh salah baru jangan-jangan ini berapa bedakan kita perlu lewat galau atau gerakan tak lengkap lagi. Dan jadi kepada ngomongin orang membuat dosa besar dan hilang pahala. Kalau kita takut baca Quran sama satu huruf, harusnya kita lebih takut lagi saat kita menjadi orang, bohongi orang. Ini giliran dari telepon, wajib lagi mana, lagi jalan, awak masih di rumah, tidak takut cek. Selesai. Jadi perbaiki ini perbaiki, ini perbaiki kepada Allah kita. Baru kita mau menjadi. Jaminannya apa? Siapa yang bertakwa dan memperbaiki dua ini tidak ada rasa takut dan Allah jadi tidak akan bersedih. Nah, umur kita yang sudah meninggal, yang paling berat urusan kita di hadapan Allah dan perkara dengan manusia. Paling berat urusan kita di hadapan Allah dengan manusia. Kenapa? Karena urusan dengan manusia tidak selesai dengan tobat dan sholat. Makanya di surat Al-Mu'minun siapa mereka yang busuk dari sholatnya? Yang ketiga, yang menjaga perbuatan dan ucapan yang tidak berguna. Ini yang paling berat. Selama kita sudah 40 tahun, 50 tahun ini, berapa banyak orang yang tersakiti karena lisan kita? Selama 40 tahun ini, selama kita hidup, berapa banyak orang yang tersakiti karena perbuatan kita, yang sehingga dia berubah sikap, berubah cara dengan kita gara-gara ucapan kita, gara-gara perbuatan kita. Yang ketiga, yang paling berat nanti berurusan dengan manusia, itu paling berat adalah hidup kalau dengan manusia, ucapan, perbuatan, hak itu. Kalau kita masih ada kesempatan hidup, usahakan ego ini diberesin Pak. Urusan dengan Allah cukup tobat dan sholat. Ego ini tidak selesai di Quran dengan tobat dan sholat. Nah, mumpung masih ada kesempatan ego ini perbaiki. Kalau dengan ucapan dan perbuatan berubah sikap yang ingin orang, cuma minta apa? Tapi kalau berkaitan dengan hak, baca minta maaf, minta apa? Minta ikhlas atau kebalikan dengan serupa. Apalagi hidupnya yang pernah tidak-tidak. Dulu pernah tinggal di Medan, nanti mampu, singkong, tadi fokus pakai kantong, awal saya. Ibu-ibu waktu masih awal-awal nikah masih punya anak singkong, kata suami mah, dan duit dulu mana di dompet berapa ya? 200 sampai 400 awal situ sampai akhir. Tapi kecualian ya ibadatin aman dan orang beriman jangan mengambil harta dengan cara yang baik kecuali dengan suka sama suka. Ada kecualian kecuali duit suami, kecuali duit orang tua sampai akhir. Kalau tidak diselesaikan, ini perkara dengan manusia ini jangan bawa-bawa ke akhirat. Semaksimal mungkin kalau baca itu selesaikan. Kenapa? Paling berat urusan nanti itu perkara dengan manusia, bukan perkara dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan kita lewat dari kita sampai jam 6 itu pun kalau sudah selesai dengan tanya jawab. Tinggal kita lagi, mohon maaf 12 hari. Mudah-mudahan kita pas pada hari ini dalam pengetahuan kita wawasan kita tentang Islam, harapan kita semoga Allah memberikannya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga mendapat iman takwa kepada Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, aku mau nanya. Aku pernah mendengar ceramah di radio bahwa Pak Ustaz yang ceramah itu menerangkan bahwa umur kita menurut Nabi Muhammad namun kita tahu. Namun Pak penceramah itu mengatakan bahwa kalau umur kita sudah 70 tahun itu menjadi tawanan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tanyakan itu tawanan Allah itu maksudnya bagaimana? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahasa tawanan itu apa itu bahasa? Ya, coba buka surat Fatihah surat 35. Bahasa tawanan itu enggak ada. Itu istilah-istilah pribadi baik. Jadi istilah-istilah pribadi. Jadi kalau kita lihat di surat 35 Fatihah ayat 37 ini berkaitan usia-usia yang memang sudah Allah panjangkan. Ini kalau ditafsirnya pada tafsir ayat ini, kalau misalnya kita buka tafsirnya itu berkisahkan tentang usia 50, 60, 70 ke atas. Alhamdulillah minasyaitonir dan mereka berteriak di dalam neraka itu, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah Anda telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang berpikir? Pada datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah adab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang pun. Jadi bahasa tawanan itu bahasa istilah-istilah pribadi baik. Nah jadi sebenarnya kalau yang umum itu itulah di antara nikmat. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya yang sering dilupakan nikmat umur, nikmat sempat hidup berapa? Usia 40 itu nikmat. Bisa hidup di usia 50 nikmat. Bisa hidup sampai 60 itu nikmat. Disebut kalau umumnya nikmat sempat. Ya kan? Ada lagi yang sampai 70 nikmat sempat. Nah di antara nikmat yang sering manusia lupakan kok nikmat sempat sama nikmat sehat. Ya kan? Jadi istilah bahasa yang tawanan tidak kasih seperti ini. Nah makanya di antara nikmat-nikmat ini yang Allah akan pertanggungjawabkan itu waktu nikmat umur. Ya. Makanya tidak bergerak manusia itu selangkah kaki kita ini masalah umur. Makanya katanya dilakukan 5 perkara sebelum terjadi 5 perkara. Sehat, sakit, ya kan, muda, tua dan ditanya. Nah nikmat ini jadi, nah di sini Allah kisahkan tentang panjangnya umur seseorang. Jadi Allah kisahkan tentang keadaan neraka. Jadi nanti neraka itu isinya kayak ini dikisahkan. Nah isi neraka itu nanti kata Allah mereka berteriak di dalam neraka. Jadi isi neraka itu nanti. Dan neraka itu kehidupan. Di dalam api yang sangat panas, di dalamnya penuh dengan azab, itu kehidupan. Nah kalau di neraka itu ada kehidupan berarti ada makanan dan minuman, ada sarapan yang dengar lagi. Tapi minuman mereka di dalam neraka ada darah, ada nanah, darah, nanah. Dan mereka berteriak, ya kan apa ya Tuhan kembalikan kami ke dunia. Padahal di Quran surat Al-A'raf di surat 74 neraka dan surga itu sebelahan Pak, sebelahan. Dan bisa ngobrol mereka penduduk neraka dan penduduk surga. Di antara obrolan penduduk surga dengan penduduk neraka atau penduduk surga, masyarakat bisa kalau lam naku minal musallin, kata penduduk surga, kenapa kamu masuk neraka sakor? Jawaban neraka sakor di antaranya kami di dunia dulu lewat sholat, masuk neraka sakor. Semua bro. Tapi mereka yang di dalam neraka ini bukannya malah minta ya Tuhan masukkan kami ke surga, tapi teriakan mereka ya Tuhan kembalikan kami ke dunia. Makanya alhamdulillah Pak, walaupun umur kita lagi ujung kita masih ada di dunia. Kenapa di dunia ini Pak? Walaupun tinggal sedikit tentukan kehidupan kita masih bisa melakukan hal yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Bahkan asal kita masih di dunia ini, bukan hanya kita bisa dan mampu melakukan untuk diri kita masing-masing,
bahkan kita bisa melakukan terbaik untuk orang-orang yang kita cintai di bangsa asal masih di dunia. Seluruh orang beriman tertolong karena doa kita asal masih di dunia. Sedekah ya Allah pahalanya lagi untuk orang tua punya asal masih di dunia. Ini hebatnya kalau kita masih di dunia. Jadi masalah itu tadi tidak dunia tentang umur 70 ke atas itu tawanan Allah tidak. Tapi dari umumnya Allah sedang memberikan nikmat sempat umur. Tapi untuk apa? Untuk nanti bagi orang yang mau berpikir mikirin apa Pak? Yang bukan surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian itu memikirkan apa yang sudah kalian lakukan untuk kehidupan akhirat kalian. Nah, itu ada. Tapi kalau untuk dari kawanan tadi itu cuma istilah-istilah pribadi. Untuk penekanan sebenarnya agar di usia-usia ini kita jangan lagi dilalaikan oleh dunia. Jadi ditekankan untuk apa? Kawanan-kawanan akhirat istilah. Baik, para jemaah yang sekalian hormati dalam masalah itu, maka kami silakan kepada Pak Ustaz untuk menutup dengan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis shalihin. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi yang saya sampaikan dalam naskah di masalah mudah-mudahan menyenangkan dan kemudian kita semua dapat mendatang pada akhir kebiasaan. Terima kasih sekali lagi dan ucapkan kepada Bapak Ustaz dan atas masalah yang Malam tadi kalau aku mau malu, ya, bentar aku. Sampai bangun dulu. Tapi kalau tanggal 15 sudah kita tutup acara ini, mari kita sama-sama balas dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.